Kami sudah menikah selama 2 tahun. Apa yang harus aku lakukan agar kamu akhirnya mau berbagi ranjang denganku? Kamu mampu nggak sih? Hei, Leon, aku mau bercerai. Akhirnya kamu sadar juga. Setelah bercerai, datang saja tinggal bersamaku. Aku punya banyak pria tampan di sini. Mulai sekarang, biarkan Vincent sendiri, tetap dengan disiplinnya. Dan menua dalam kesendirian. Tanya. Tanya, betapa aku mencintaimu. Tanya, bukankah itu pacar masa kecil Vincent yang tumbuh besar bersamanya? Benar-benar dia. Jadi, Vincent bukan tanpa emosi dan keinginan. Hanya saja keinginannya. Tidak pernah ada hubungannya denganku. Keinginannya hanya milik Tanya. Kayaknya dia gagal lagi. Menggoda Tuan Skyfair. Dia pria yang disiplin. Masa dia bisa punya hasrat sama cewek kayak gitu? Hah? Dia cuma mempermalukan diri sendiri. Mereka benar. Aku memang mempermalukan diri sendiri. Leon, ganteng banget. Aku mau temui dia. Tunggu, jangan. Kak, kamu boleh ke siapa ayah? Tapi jangan dia. Kenapa? Denga, kita semua. Penerus keluarga. Hidupnya foya-foya. Tapi cuma dia satu-satunya. Yang hidupnya sederhana dari kecil. Menahan diri. Dia terkenal. Jauh dari urusan duniawi. Masa iya kamu bisa suka dia? Kalian tidak cocok. Cuma buat wajahnya itu. Lupakan soal disiplin. Walaupun dia jadi biksu, aku pasti bisa menaklukkannya. Vincent, nggak panas? Besok aku beliin kamu baju baru. Jangan pernah nyuri bajuku lagi. Vincent, aku udah ngejar kamu 4 tahun. Batu aja. Udah bisa lumer sekarang. Kenapa kamu kayak kayu? Nggak ada reaksi sama sekali. Kalau gitu kita nikah. Beneran? Dulu, aku polosnya mikir. Aku udah bikin dia luluh. Baru setelah lihat kejadian tadi, aku akhirnya ngerti. Vincent selalu mencintai Tanya, kedisiplinannya, dan pernikahan denganku. Semua cuma untuk menahan hasratnya pada Tanya. Vincent, 7 hari lagi, aku akan meninggalkan negara ini, dan aku akan benar-benar hilang dari hidupmu. Jane, ayo pergi. Tidak. Kita harus pergi. Ayo, dengarkan Tidak. aku. Pelankan. Jane, kamu kenapa sih hari ini? Sejak kamu jatuh cinta pada Vincent, kamu terus-terusan bersamanya. Kamu berhenti datang ke tempat-tempat seperti ini. Lepaskan dia. Malam ini, kita akan berpesta habis-habisan. Bawakan aku semua cowok-cowok ganteng yang kalian punya.
Oak. Kamu gila, menyentuh perut cowok itu, dan bergoyang-goyang dengannya, nggak takut. Vincent Nantimara. Dia nggak di sini. Cekat APA. Ayo, Cincin duduk di bilik di belakang kita, dan dia sudah lama mengawasimu. Vincent, istrimu sudah lama berpesta habis-habisan di sini. Sudah lama. Kalau aku, sudah lama marah. Kok kamu masih bisa duduk di sana? Jangan khawatir, dia tahu batasannya. Dia nggak akan berbuat yang keterlaluan. Dia sudah pegang perutnya. Masih bilang dia tahu batasannya. Ketenanganmu benar-benar luar biasa. Aku benar-benar nggak ngerti. Apa ada hal di dunia ini yang benar-benar kamu pedulikan? Hei, Vincent. Mau kemana? Waduh, Vincent datang. Dia kelihatan serem banget sekarang. Aku belum pernah lihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Kamu pasti sudah benar-benar bikin dia marah. Apa dia segitu pedulinya sama aku? Vincent. Vincent, kamu ngapain di sini? Siapa yang mengizinkanmu main-main di tempat seperti ini? Dan siapa yang mengizinkanmu bertukar kontak dengan orang lain? Bukannya kamu bilang sudah nggak peduli lagi sama aku? Jadi apa yang kulakukan? Nggak ada hubungannya sama kamu. Siapa bilang aku nggak peduli sama kamu? Kamu aja yang nggak peduli. Kamu menghindariku setiap hari, Vincent. Dulu kamu begitu baik padaku. Kenapa sekarang semuanya berubah? Itu karena... Katakan karena kamu suka sama dia. Makanya kamu menghindarinya. Karena begitu melihatnya, kamu langsung kehilangan kendali. Tanya, aku sekarang sudah menikah. Aku nggak bisa lagi hidup hanya untukmu, seperti dulu. Munafik. Jadi kalau Jane menghilang, apa kita bisa kembali seperti dulu? Jane. Jane. Kamu sudah sadar, siapa yang benci banget sama kamu? 2 botol pecah di kepala kamu, lebih dari 30 jahitan, hampir saja wajahmu rusak. Untungnya, kamu dibawa ke sini tepat waktu. Di mana orang yang bawa aku ke sini? Maksudmu sahabat kamu, dia nemenin kamu semalaman. Dia baru aja pergi karena ada urusan. Jadi bukan Vincent yang bawa aku ke sini. Aku cuma berandai-andai saja. Vincent, waktu aku pecahin botolnya, jariku terluka. Sakit banget. Ini biar nggak sakit lagi. Vincent, kamu masih mau repot-repot nemenin aku? Hello, ada yang sengaja lukai aku. Cariin aku pengacara terbaik. Kamu mau cari pengacara untuk nuntutannya karena penganiayaan. Ayah, luka yang dia timbulkan. Kakak dia masak penjara lama. Tanya cuma emosian. Salah dia udah mukulin kamu gegabah. Aku udah menghukum dia. Hukum. Aku penasaran banget. Gimana kamu menghukum dia? Aku larang dia keluar rumah sehari. Mending, lupakan aja. Aku dapat 30 jahitan, dan kamu larang dia keluar rumah sehari. Vincent, kamu menghukum dia? Ata takut aku buat masalah buat dia. Jadi sengaja suruh dia di rumah. Kamu ngomong apaan sih? Ini jelas-jelas hukuman. Nggak nyambung.
Surat kuasa hukumnya udah aku tarik. Kamu nggak perlu cari. Pengacara lain. Selama aku ada, nggak ada yang berani terima kasus ini. Vincent, kamu memang hebat. Vincent, kamu memang luar biasa. Masalah ini memang salah tanya. Sebagai kompensasi, aku akan merawatmu di rumah sakit selama beberapa hari. Kamu tak perlu terlalu senang, asal kamu tidak terus membuat masalah. Setelah keluar dari sini, aku akan mengirimimu beberapa hadiah sebagai ganti rugi. Di matanya, merawatku sendiri adalah kebaikan terbesar yang bisa dia berikan. 6 hari lagi. Begitu visa selesai, aku akan pergi dan mengakhiri hubungan sial ini. Vincent, kamu sudah kembali. Kenapa dia juga ada di sini? Tanya, apa kamu lupa janjimu padaku? Jane, maafkan aku. Waktu itu aku terlalu impulsif. Sejak kamu menikah dengan Vincent, dia bertahun-tahun tak mau menemuiku. Semua perhatiannya hanya untukmu. Itu sebabnya aku marah padamu. Itu tak akan terulang lagi. Baiklah, kamu tak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku sudah memberinya kompensasi untukmu. Tanya akan tinggal bersama kita beberapa hari. Bertemanlah dengan baik. Aku akan antar kamu ke kamarmu dulu. Vincent, mau masak bersamaku? Baik, kalau begitu, kamu naik sendiri saja. Jadi, ternyata di rumah dia memang tersenyum. Tanya, jangan tidur di sini. Di sini dingin. Tanya. Jangan tinggalkan Tanya. Tanya hanya punya kamu. Selama bertahun-tahun ini, tidak peduli seberapa proaktif aku, bahkan dengan sengaja menggoda Vincent, dia tetap sama sekali tidak tergoyahkan. Tapi sekarang, hanya satu kalimat ngigau dari Tanya, membuatnya kehilangan kendali sampai sejauh ini. Tidak apa-apa. Aku, Jane, tidak dicintai. Terakhir kali kamu dirawat di rumah sakit, aku janji akan memberimu hadiah. Jepit rambut berlian ini, sangat cocok dengan warna rambutmu. Vincent, kamu baik sekali pada Jane. Itu hanya kompensasi atas lukaku. Rambut-rambutku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu memotong rambutku. Ayah, sekolah membutuhkan kita untuk membuat kerajinan tangan. Aku ingin membuat wig, rambut Jane yang terbaik, sangat hitam dan berkilau. Kamu berani memukulku? Sejak kita kecil, Vincent selalu melindungiku seperti anak kesayangannya. Dia bahkan takkan menyentuh sehelai rambut di kepalaku. Kamu pikir kamu siapa? Tahan dia. Akulah nyonya rumah yang sebenarnya. Di rumah ini, siapa yang berani menyentuhku? Kalian bekerja untuk Vincent. Pikirkan sendiri. Di dalam hatinya, siapa yang lebih penting, dia atau aku? Lepaskan aku. Lipas.
Lipas. Jadi semua orang sudah tahu. Siapa nyonya rumah yang sebenarnya di sini? Belum terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Tahan dia. Lihat APA? Tanya. APA kamu tidak takut. Vincent akan mengetahuinya dan membuat masalah untukmu? Sejak kecil, tidak peduli masalah apa yang kuperbuat, dia selalu membereskannya untukku, bahkan jika aku memukul istrinya. Jane. Ingat ini, aku adalah satu-satunya baginya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang berharga. Sudah berapa kali aku pukul? 99. 99. Baiklah, genapkan saja. Apa yang kamu lakukan? Aku tahu semuanya. Yang terjadi hari ini. Terrace? Tanya sudah dimanja sejak kecil. Dia salah karena memukulmu, dan aku sudah menghukumnya. Ha. Kali ini kamu menghukumnya bagaimana? Dia memotong rambutmu. Jadi aku memotong sikat rambutnya. Sebagai permintaan maaf untukmu. Kalau dia memukulku 100 kali itu gimana? Jangan bilang. Kamu memukulnya sekali. Lalu kita sudah beres. Tangannya sudah bengkak karena memukulmu. Itu sudah cukup sebagai hukuman. Vincent, bagaimana bisa aku pernah jatuh cinta padamu? Jangan bikin keributan. Killier. Aku akan menyuruhnya masuk sekarang, untuk meminta maaf padamu. Mei Suk. Jane, maafkan aku. Aku terlalu impulsif. Vincent, dia serem banget. Dia nggak akan memukulku, kan? Selama aku di sini, nggak ada yang berani nakal sama kamu. Kalian berdua. Sekarang juga. Killier. Dari sini. Aku tahu kamu marah. Tapi kata dokter, kamu perlu istirahat. Kamu harus istirahat. Aku akan memperbaiki bingkai fotonya dan mengembalikannya padamu. Killier. Nona Quinn, visa Anda sudah siap. Anda bisa datang mengambilnya. Baik. Aku akan segera jauh dari sepasang orang aneh yang menjijikkan ini. Bejada visa saya keluar. Saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Oh, kamu sudah bangun. Pergi sana. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu memperlakukan saya seperti ini? Vincent tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu tahu ini apa? Bom waktu. Keluargamu adalah alasan. Keluargaku hancur. Aku akan membuat Vincent menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana dua wanita kesayangannya terkoyak berkeping-keping, tepat di hadapannya. Ada orang di sana? Tolong. Saya tidak mau mati. Diam. Tolong. Nikmatilah momen-momen terakhirmu. Vincent, kamu di mana? Selamatkan aku, Vincent. Aku takut, Vincent. Vincent. Diam.
Kenapa kamu menangis? Kalau kamu tidak mau mati, cepat lumpuhkan bomnya. Kenapa kamu membentak saya? Saya tidak tahu cara melumpuhkannya. Vincent, kamu di mana? Aku sangat takut, Vincent. Vincent, selamatkan saya dulu. Saya pernah ikut kelas peledakan di kuliah. Nanti kita bisa selamatkan Tanya bersama-sama. Masih ada waktu yang cukup. Percayalah padaku. Vincent, aku takut. Cepat selamatkan aku, Vincent. Jane, aku akan selamatkan dia dulu, lalu kembali untukmu. Mungkin aku sudah tidak mencintainya lagi. Setelah yang dia lakukan, saya bahkan tidak merasakan sakit lagi. Vincent, sudah terlambat. Bomnya akan meledak. Ayo pergi, Vincent. Dia sangat tampan. Aku akan pergi menemuinya. Kalau begitu, ayo kita menikah. Kita sudah menikah selama 2 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Agar kamu mau tidur dengan saya? Mari kita akhiri saja seperti ini. Ayo pergi. Vincent, aku takut. Ayo pergi. Kalian berdua bisa pergi. Mulai sekarang, hidup dan matiku tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku takut, Vincent. Ayo pergi. Vincent, kalau ada kehidupan berikutnya, jangan pernah bertemu lagi. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, di saat kritis, Nona Queen melempar bomnya keluar. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Terima kasih, dokter. Jangan banyak bergerak. Jangan pura-pura peduli. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu baru saja melakukan cangkok kulit untuk Tanya. Kamu tidak banyak bergerak. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku melakukan cangkok kulit untuk Tanya. Lengan Tanya terluka dalam ledakan itu. Dia tidak mau ada bekas luka. Warna kulitmu cukup mirip dengan dia. Jadi, kami ambil sebagian kulitmu dan memberikannya padanya. Vincent, kamu berikan kulitku ke Tanya. Kamu tanya aku? Kamu tanya aku? Tanya itu anak kesayanganmu. Dan aku cuma debu di bawah kakimu, ya? Aku akan ganti rugi padamu. Bukannya kamu selalu ingin berbagi kamar denganku. Begitu keluar dari sini, kita bisa. Aku tidak tertarik. Biar ku beritahu. Meski kamu mau, aku akan merasa jijik. Aku tahu kamu marah. Aku tidak akan menyalahkanmu soal berbagi kamar denganmu. Aku akan tepati janjiku. Aku tidak akan mengingkarinya. Istirahatlah yang cukup. Betapa bodohnya aku dulu. Meski tahu cincinnya tidak pas, aku tetap menolak untuk melepasnya. Tanya, datang ke kamar tidur. Ada sesuatu yang bagus untuk kutunjukkan padamu. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu, kalau Vincent sudah kembali, kalau dia tahu kamu ngerjain aku. Coba deh. Maksud kamu apa? Bukannya kamu selalu penasaran. Kenapa Vincent menghindarimu? Aku bisa kasih tahu yang sebenarnya. Dia menghindarimu. Bukan karena dia menikah denganku. Dan juga bukan karena kamu berbuat sesuatu yang bikin dia kesal. Itu karena dia punya perasaan padamu.
Tidak mungkin. Aku bisa buktikan. Vincent memang terlihat saleh dan sederhana setiap hari, tapi siapa sangka, dia menghabiskan waktunya di kamar, melamun memandangi fotomu. Kesselhan. Konyol. Apa Vincent benar-benar suka sama aku? Malam pertama kamu pindah, tidur di sofa, dia menciummu selama 3 menit penuh. Bahkan cincin ini dibuat khusus sesuai ukuran jarimu. Kamulah yang selalu ingin dinikahinya. Kasih ini ke dia. Aku sudah tanda tangani. Dan bilang ke dia, semoga kalian berdua bahagia. Kamu mau kemana? Aku sudah bercerai. Tentu saja aku akan jalani hidupku sendiri. Mulai sekarang, urusanmu sudah tidak ada hubungannya denganku. Dan juga Tanya, kalau kamu berani sentuh aku sedikit saja lagi, aku akan balas 100 kali lipat. Aku sudah mendarat. Aku bawakan kamu hadiah. Kamu selalu kasih tanya barang termahal, dan kasih aku barang gratisan. TAPI Vincent. Aku sudah tidak cinta lagi sama kamu. Kamu tidak bisa ngerjain aku lagi. Vincent, selamat bercerai. Semoga kamu merdeka. Dan aku terbebas. Ada APA? Dia dulu langsung balas, walaupun cuma kirim emoji acak. Selamat pagi. Sudah sarapan? Hari ini hujan. Jangan lupa payungnya. Sudah makan siang? Selamat malam, mimpi indah. Sekarang dia bahkan malas berpura-pura untuk bersikap biasa saja. Tuan Schaefer, haruskah kita temui Nona Quinn dulu? Atau Nona Skyfair? Atau mungkin, pulang ke rumah untuk temui Nona Quinn dulu. Pasti dia sangat merindukanmu, sejak kamu keluar negeri kali ini. Kapan kamu belajar melewati batas? Aku tahu kamu suka Nona Skyfair. Tapi Nona Quinn itu istrimu. Dia mengejarmu selama 6 tahun penuh. 6 tahun ini, seberapa baik dia memperlakukanmu? Apa kamu benar-benar tidak menyadarinya sama sekali? Setiap kali Anda bepergian untuk bisnis, Nona Quinn mengepakan barang bawaan Anda, bahkan melipat kaos kaki Anda dengan rapi. Sayang, kamu sudah kembali. Apakah kamu lelah hari ini? Dia sangat mencintaimu, tapi kamu bahkan tidak meliriknya sekalipun. Jadi apa? Nona Quinn terluka karena Nona Skyfair dan baru saja keluar dari rumah sakit. Jika kamu begitu saja meninggalkannya dan pergi menemui Nona Skyfair dulu, dia pasti akan sangat sedih. Dia sudah keluar dari rumah sakit? Ya, dokter berkata, Nona Quinn pulih dengan baik. Kalau begitu, mari kita pulang dulu. Baiklah. Sayang. Sejak kapan dia berhenti melakukan hal-hal ini? Bukannya dia biasanya suka berpelukan di selimut itu? Pak Skyfair, Nona Quinn tidak di rumah. Dia kabur dari rumah. Nunggu saya bujuk dia balik. Segala, saya tidak akan berdebat dengan wanita.
Halo, pelanggan yang Anda hubungi. Sementara tidak tersedia. Apa yang terjadi di sini? Pak Skyfer, kenapa Anda tidak kirim pesan ke Nona Queen dan tanya dia di mana? Sepertinya saya benar-benar telah memenjadikannya. APA. Dia berani memblokir pesan saya. Pak Skyfer, Nona Queen telah memblokir Anda. Dia mungkin di rumah sahabatnya. Telepon Sally dan bilang padanya untuk segera pulang. Katakan padanya untuk berhenti mengamuk. Ya, Pak. Tuan Skyfer, bagaimana kalau Nona Queen tidak kembali? Tidak mungkin, walaupun sebelumnya itu masalah besar. Dia tidak pernah merajuk lebih dari 3 hari, selalu rutinitas yang sama. Oke, besok aku akan mengajakmu. Sayang. Vincent, aku benar-benar marah. Jenis yang tidak bisa diredakan. Vincent, tolong coba bujuk aku ya. Sudah 3 hari. Toh, jangan marah. Terima kasih, Vincent. Karena kamu meminta maaf. Dengan tulus, aku akan memaafkanmu. Kamu masih berdiri di sini untuk apa? Teleponlah. Ya, Tuan Schaefer. Tidak perlu menelepon. Dia tidak akan kembali. Apa katamu? Vincent, Jane sudah bercerai denganmu. Maksudmu apa? Dia memberikan cincin kawinnya padaku. Bilang dia akan menjalani hidupnya sendiri, dan tidak akan pernah kembali. Kamu bilang apa? Jelaskan. Kamu menyakitiku. Aku suruh kamu jelaskan. Dia menemiku sebelum pergi. Dia bilang orang yang benar-benar kamu cintai adalah aku. Dan yang ingin kamu nikahi juga aku. Apa lagi yang dia katakan? Apa kamu tidak ada hal lain yang harus dilakukan? Tuan Schaefer, saya akan menunggu di luar. Dia bilang kamu diam-diam menciumku. Saat aku tertidur. Dia juga membawaku ke kamar tidur. Dan menunjukkan foto-foto yang ada di sana. Dia bilang setiap malam, kamu tidur sambil memeluk fotoku. Oh iya, dia minta aku memberikan ini padamu. Dia mendoakan kita bahagia 100 tahun bersama. Vincent, aku tidak pernah tahu. Kamu punya perasaan seperti itu padaku. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku juga selalu menyukaimu. Lagipula, kita bukan saudara kandung. Ayo kita bersama. Bisakah kita bersama? Maksudmu, dia tahu segalanya? Ya, dia tahu segalanya. Dia bahkan bilang sendiri padaku. Kalau kamu menikahinya cuma buat menekan obsesimu padaku. Vincent, kamu nggak perlu menekannya. Aku juga suka sama kamu. Apapun yang kamu lakukan padaku, aku rela. Tanya. Kenapa kamu di sini? Aku lihat kamu di dalam terlalu lama. Jadi kubawakan air. Oh iya, perjalanan tanya. Dia sebentar lagi balik? Masa aku tahu? Aku sibuk banget kerja, nggak ada waktu mikirin dia. Bingkai fotonya kotor, aku bersihin. Terus, dia bilang nggak, perginya kemana? Maksud kamu apa? Waktu kamu nikah sama dia, kamu masih mikirin aku. Sekarang dia udah pergi, kamu malah terus nanya-nanya soal dia. Bukannya kamu bilang gak peduli sama dia? Jangan-jangan, kamu jatuh cinta sama dia. Jangan bilang, kamu jatuh cinta padanya. Vincent, jawab aku sekarang. Tanya, kamu ngapain? Taruh itu. Kamu jatuh cinta padanya? Kalau iya, aku akan bunuh diri sekarang juga. Daripada melihat kamu jatuh cinta pada orang lain, lebih baik aku mati saja. Tanya, jangan bodoh. Kalau gitu jawab aku, bersamalah aku, atau aku mati di depan matamu. Baiklah, aku akan bersamamu. Vincent, akhirnya kamu milikku. Asisten, urus ini. Tuan Skyfer,
Bagaimana dengan Nona Queen? Apakah kita masih perlu menghubunginya? Hubungi dia buat apa? Dia cuma alat saja. Sekarang dia sudah tidak ada hubungannya dengan Vincent. Kalau kamu berani hubungi dia, aku akan suruh dia pecat kamu. Tuan Schaefer, saya harap Anda tidak akan menyesal. Apa katamu? Alonji lagi. Beraninya kamu melawanku. Aku akhirnya mendapatkan tanya. Seharusnya aku bahagia, tapi kenapa hatiku terasa begitu hampa, seperti ada bagian besar yang hilang. Vincent, ini tas kulit yang langka, salah satu dari hanya 5 di dunia. Mau belikan aku? Selama kamu suka, aku akan belikan untukmu. Vincent, kamu yang terbaik. Halo, ada yang bisa saya bantu? Bukan yang ini, atau ini. Bungkus yang lainnya untukku. Tentu, Nyonya. Kami baru saja menerima koleksi baru pakaian edisi terbatas. Apakah Anda ingin melihatnya? Ayo pergi. Aku akan lihat-lihat dulu. Oak. Yang ini. Bagaimana dengan yang ini? Bukankah ini terlalu polos? Terlihat agak ketinggalan zaman. Mana saja boleh, bakal terlihat sama saja padamu, apapun yang kamu kenakan. Tanya butuh aku untuk sesuatu. Jadi aku akan pergi sekarang. Oak. Vincent, katakan sesuatu. Katakan, mana yang paling cocok untukku? Kamu terlihat bagus dengan apapun. Kalau kamu suka, aku bisa belikan semuanya untukmu. Vincent, aku paling sayang kamu. Pak Schaefer sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Tanya itu lincah dan menggemaskan. Aku sangat senang saat bersamanya. Tidak seperti Jane, yang selalu begitu muram. Sebenarnya, Nona Queen dulu cukup bersemangat dan belak-belakan. Tapi selama bertahun-tahun, demi Anda, dia benar-benar mengubah dirinya sendiri. Semangatnya terkikis habis. Pertama kali aku bertemu Jane, dia berusia 10 tahun. Dulu, dia begitu bersemangat dan ceria. Seperti api. Kudengar. Kamu adalah Vincent. Kamu sudah berlatih sejak kecil. Benarkah itu? Tapi setelah dia menikah denganku, dia perlahan berubah. Sayang, aku cantik enggak? Merah itu norak, dan kamu terlalu berisik. Setelah itu, dia tidak pernah memakai baju warna cerah lagi. Dia berhenti tertawa terbahak-bahak. Setiap hari, dia berpakaian sederhana. Tanpa sepatah kata, duduk di sofa membeka. Dia menjadi tak bernyawa. Pak Schaefer, Nona Queen rela menahan diri karena dia terlalu mencintai Anda. Tapi bagaimana jika suatu hari dia merasa terlalu lelah mencintai Anda dan memilih untuk pergi? Pada saat itu, apakah Anda benar-benar bisa menerimanya? Vincent, lagi mikir apa? Enggak, cuma urusan kerja. Pikiran melayang saat kencan. Kalau gitu, ajak aku ke restoran kekinian, yang lagi ramai dikunjungi itu. Nanti aku maafin kamu. Oak. Pak Schaefer, saya baru saja konfirmasi. Kita harus menunggu 4 jam untuk bisa dapat tempat duduk. Tanya, aku ada rapat sebentar lagi. Bagaimana kalau kita ke tempat lain saja? Enggak, cuma 4 jam kok. Aku ingin kamu seperti semua pacar yang sedang jatuh cinta dan memanjakanku habis-habisan. Baiklah. Jadi begini rasanya. Lelah mencintai. APA? Enggak apa-apa. Ayo pergi. Oak. Terima kasih, Vincent. Kamu baik banget sama aku. Aku mau angkat telepon dulu. Kebetulan banget.
Tadi itu siapa? Ganteng banget. Dia pakamu? Dia kakakku. Kakakmu? Ya ampun, kakakmu baik banget sama kamu. Lihat, dia sendiri hampir nggak makan. Terus dia yakin kamu. Bahkan dia kupasin udang buat kamu. Cara dia ngeliatin kamu, kayak lagi ngeliatin pacarnya. Kalian berdua nggak? Enggak. Dia teman keluarga. Cuma teman keluarga aja. Maaf ya, aku salah paham. Ya udah, aku duluan ya. Dadah. Vincent, kamu pulangnya kapan? Vincent, teleponmu sudah selesai? Sudah. Kamu dengar sesuatu tadi? Memangnya aku harus dengar sesuatu? Bukan apa-apa. Aku sudah selesai makan. Ayo kita pergi. Di mobil nanti kita pegangan tangan ya. Di sini terlalu banyak orang. Waktu tempat ini baru buka, harus nunggu 8 jam buat dapat meja. Jane nunggu seharian. Kumabut dapat tempat duduk terbaik. Tapi hari itu, aku telat 2 jam. Vincent, kamu sudah sampai. Tanya butuh bantuanku, jadi aku agak terlambat. Aku Wandang Semua, teman dekatku hari ini. Aku mau kenalin mereka. Sama kamu, tapi sekarang sudah terlalu malam. Mereka sudah pada pulang. Tapi gak apa-apa. Anggap aja hari ini kencan romantis kita berdua. Vincent, lagi mikir apa? Enggak. Ayo kita pergi. Ok. Silakan menikmati hidangannya, Bapak dan Ibu. Vincent, Jane di mana? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Dia sibuk. Dia tidak bisa datang hari ini. Kalian berdua sudah menikah begitu lama. Sudah waktunya punya anak. Kami Cameron. sudah. Vincent punya rencananya sendiri. Kalau begitu, jangan bahas Vincent. Tanya, kamu tidak muda lagi. Sudah waktunya mempertimbangkan pernikahan. Aku sudah memilih beberapa calon untukmu. Kamu bisa pilih nanti. Baik. Ayahku juga bilang padaku, untuk mendengarkanmu, Paman. Ayah aku. Vincent, nanti kita bicara setelah pulang. Vincent, Kenapa kamu tidak membiarkanku memberitahu ayahku tentang perceraianku hari ini? Paman dan Bibi sangat menyukai Jane. Kalau mereka tahu kamu bercerai, mereka pasti akan bertengkar. Hari ini hari pertama kita bersama. Ini sangat berarti. Aku tidak ingin ada hal buruk terjadi. Lalu kenapa kamu tidak menolak saat ayahku bilang ingin menjodohkanmu? Aku hanya menghibur Paman. Jangan anggap serius. Aku mengerti. Aku agak lelah. Kamu harus istirahat. Malam ini kamu tidur di kamar tamu. Kejutan. Kejutan. Pergi. Kalau kamu coba usir aku nangis. Baiklah, aku gak usir kamu. Jangan nangis. Vincent, kamu paling hebat. Kamu suka aku? Pasti. Aku paling suka kamu. Aku mau sama kamu selamanya, hidup bahagia selamanya. Kalau gitu, ayo kita nikah. Apa? Aku bilang, ayo kita nikah. Cepat banget ya? Kira-kira sekarang, sudah cukup? Kalau aku punya hubungan itu harus terbuka dan jujur. Paling lama sebulan, aku akan umumin hubungan kita. Semua orang, aku perlu nikah, dan punya anak, dengan restu semua orang. Tanya, kalau mau sama aku, kamu harus terima hal-hal ini. Enggak, aku enggak setuju.
kalau aku menikah denganmu, aku bukan lagi Nona Skyfair yang terkenal itu. Tidak, sama sekali tidak. Jadi, kau mau aku jadi kekasih gelapmu? Vincent, bukan itu maksudku. Kita bisa bersama diam-diam, menyembunyikannya dari semua orang. Selain itu, semuanya tetap sama, bisakah? Jadi itu sebabnya kau menolak untuk mengakui hubungan kita ke teman-teman sekelasmu? Dia teman keluarga. Kau dengar semua itu? Hinchin, aku tidak bermaksud begitu. Aku cuma takut mereka akan menyebarkan rumor di sekolah. Tolong jangan salahkan aku ya. Aku cuma sering pencekat. Jadi, saat ayah memperkenalkan calon pasangan nikah untukmu, kau tidak menolak karena kau juga pengecut? Ya, nanti aku cari saja alasan untuk menolaknya saat waktunya tiba. Tanya, aku suka padamu. Tapi aku selalu menahan diri. Kau tahu kenapa? Bukan karena aku takut kau tidak suka padaku, atau akan menolakku, tapi karena aku tahu kau itu egois. Selain setuju untuk bersamaku, kau tidak akan memberiku hal lain yang kuinginkan. Kau takut kehilangan perasaan jadi pusat perhatian. Kau takut mengambil peran sebagai seorang istri. Kalau kau tahu semua itu, kenapa kau setuju untuk bersamaku? Karena aku masih punya secercah harapan. Kalau kau mau bersamaku, aku akan menghadapi segala rintangan bersamamu. Tapi jelas, kau tidak mau. Jadi, mari kita akhiri di sini. Jadi, mari kita akhiri semuanya di sini. Vincent, aku tidak ingin mengakhiri ini. Aku tahu aku egois dan pengecut, TAPI. Bukannya kamu selalu menyukaiku. Yang seperti ini, tidak bisakah kamu menuruti keinginanku? Sekali lagi saja, tolong. Tanya, aku bisa menuruti semua keinginanmu, tapi tidak untuk yang ini, karena kamu tidak mau berada di sisiku secara terbuka. Mari kita berteman saja lagi. Vincent, apa kamu sudah menunggu hari ini? Sejak awal kamu setuju untuk bersamaku, beberapa hari terakhir ini, kamu mengajakku berbelanja, menghiburku, tapi kamu hanya sedang bermain-main denganku. Begitu aku melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu akan mengakhiri hubungan ini, kapan saja. Karena begitu kamu sudah puas denganku, kamu akan pergi ke Jane, kan? Kamu jatuh cinta padanya. Bukan begitu? Aku memang akan pergi ke dia. Dan aku tidak akan menceraikannya. Kalau soal apakah aku menyukainya, aku tidak yakin. Aku sudah terbiasa dengan kehadirannya. Beberapa hari ini dia tidak pulang. Dan aku malah merasa agak tidak biasa. Dia tidak akan kembali. Dia akan kembali. Dia sangat mencintaiku. Selama aku mau kembali padanya, dia pasti akan kembali. Kok kamu bisa begitu percaya diri? Kamu tahu berapa banyak hal buruk yang telah kamu lakukan padanya demi aku selama bertahun-tahun? Tanya ingin pergi berbelanja, jadi aku ikut dengannya. Hadiah ulang tahunmu akan aku ganti nanti. Vincent, aku tidak suka dia. Tanya, jangan marah. Kalau kamu tidak suka dia, aku tidak akan membawanya ke acara keluarga lagi. Aku memukulnya dengan botol, hampir merusak wajahnya. Kamu hanya menghukumku ringan. Melarangku keluar sehari. Aku memotong rambutnya yang dijaga bertahun-tahun dengan hati-hati. Kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata penghibur padanya. Bahkan, hanya dengan kata-kata ringan dan air mataku, kamu ada di sana saat dia terluka parah dan tidak sadar. Dan kamu secara sepihak mencangkokkan kulitnya padaku. Kamu telah melakukan begitu banyak hal yang berlebihan. Kenapa kamu pikir dia akan memaafkanmu? Bagaimana mungkin aku melakukan begitu banyak hal berlebihan? Ya. Itu berlebihan. Baru sekarang kamu sadar?
dia tidak akan kembali. Vincent, karena tempat ini adalah nerakanya, dia benar-benar tidak mau kamu lagi. Dia benar-benar tidak menginginkanmu lagi. Besok, aku akan mengatur pengawal untuk mengantarmu kembali ke rumah keluarga Skyfair untuk bertemu pasangan pernikahan yang diatur ayah untukmu. Vincent, bisakah kau benar-benar tega membiarkanku menikah dengan orang lain? Bukankah kau selalu enggan untuk melepaskan statusmu sebagai putri keluarga Skyfair? Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Semuanya akan kembali ke titik awal. Aku akan terus bersama Jane, dan kau hanya akan menjadi teman masa kecilku dulu. Vincent. Cari tahu keberadaan Jane. Tuan Schaefer, karena Nona Queen memutuskan untuk bercerai, tolong bayarkan dia pergi. Asisten siapa kau ini? Aku adalah asistenmu, tapi aku menyukai Nona Queen. Apa katamu? Jujur saja, siapapun yang pernah bertemu Nona Queen tidak bisa tidak terkesan. Dia cantik, bersemangat, dan bersemangat seperti API. Siapa yang tidak tertarik? Tapi kau memperlakukannya sebagai apa? Pengganti, alat, atau pion untuk menekan keinginanmu. Aku tidak akan membantumu menyelidiki keberadaan Nona Queen. Kau bisa memecatku. Sekarang, selidiki. Jika tidak, orang lain akan melakukannya. Siapapun yang pernah bertemu Nona Queen tak bisa tidak terpesona. Dia cantik, bersemangat, dan hidup seperti api. Siapa yang tidak tertarik padanya? Memang. Di usia 20, dia cerah dan bersemangat. Tapi siapa yang bisa membayangkan betapa lembutnya dia padaku? Dia selalu ingat teh favoritku. Dan suhunya selalu pas. Bilyuakan favoritmu. Pada hari hujan, dia akan menyetrika jasku lebih dulu. Di luar hujan, jangan sampai kedinginan. Dan ini payung. Bahkan ketika aku menyendiri, dia akan diam-diam berjaga di luar kamarku sampai subuh. Vincent. Dia menahan semua kecerahannya untukku. Seluruh dunianya berputar di sekitarku, selalu menungguku untuk menoleh padanya, tapi aku tidak pernah menghargainya. Vincent, kapan kamu akan membuka matamu dan benar-benar melihatku? Aku akan. Mulai sekarang. Kamulah satu-satunya yang aku lihat. Diamond Journey. Tuan Schaefer, Nona Queen ada di Jerman. German. Dia pergi ke tempat Leon. Leon, Mason, terima kasih kalian berdua sudah datang. Jauh-jauh dari Jerman untuk pernikahanku. Kamu adalah satu-satunya adik perempuan yang berharga bagiku. Tentu saja aku harus kembali untuk pernikahanmu. Mulai sekarang, perlakukan dia dengan baik, mengerti? Vincent, kalau kamu berani memperlakukan Jane dengan buruk atau membuatnya sedih, aku pasti akan membawanya kembali. Aku serius. Vincent, jangan marah. Bukankah baik kita seperti ini sekarang? Ayah. Aku yang akan memilih pasangan pernikahan tanya. Sempurna, aku punya profil lebih dari selusin pria muda di sini. Kembali dan lihatlah. Baik. Pesan aku tiket penerbangan tercepat ke Jerman. Diamond Journey, Tuan Schaefer. Ini semua dipilih dengan hati-hati olehku. Karakter, penampilan, dan latar belakang keluarga mereka semua layak untuk tanya.
Anak muda dari keluarga Yao ini, sifatnya lembut, dia akan menjadi suami yang baik untuk Tanya, dan dia pasti tidak akan dirugikan. Pilihan yang bagus. Anak ini memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan kita. Aku ada urusan, jadi aku akan pergi sekarang. Tunggu. Jane di mana? Dia sudah lama tidak pulang untuk makan malam. Kalian berdua bertengkar? Tidak, dia pergi ke luar negeri. Dia akan segera kembali. Saat dia kembali, ingatlah ajak dia makan malam. Gadis itu lebih berbakti kepada kami daripada kamu. Waktu itu, aku terganggu oleh hal kecil. Dia khusus pergi ke lelang. Dan Mamblis était antique, un tuc mangiburku. Ibumu mengalami insomnia, dan dialah yang membawanya untuk akupunktur setiap minggu. Dia tidak pernah memberitahuku hal ini. Jane adalah gadis yang sangat bijaksana. Takut mengganggu pekerjaanmu, dia melakukan banyak hal untuk kami, dan tidak pernah menyebutkannya padamu. Jane benar-benar peduli pada keluarga ini. Kamu harus memperlakukan Jane lebih baik mulai sekarang. Aku mengerti. Aku akan pergi menjemputnya sekarang juga. Vincent, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Aku salah. Tolong jangan abaikan aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku ada urusan. Urusan penting apa? Kamu akan mencari Jane. Tidak, mari kita berpura-pura kemarin tidak pernah terjadi. Tolong, jangan kita akhiri ini, oke? Asalkan kamu tidak pergi ke Jane. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tanya, kita sudah putus. Tidak mungkin putus kalau aku belum bilang begitu. Baiklah, kalau begitu, ikut aku sekarang, dan umumin hubungan kita. Bilang kau mau nikah sama aku. Ayo. Tidak. Tanya. Aku sudah terlalu memanjakanmu, mencintaimu sampai kehilangan harga diriku sendiri. Aku sudah memilihkan pasangan yang cocok untukmu. Dia masih muda dan sukses, dan karakternya sangat baik. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu. Mulai sekarang, kita cuma teman masa kecil di masa lalu. Begitu aku bawa Jane kembali, aku akan setia padanya. Dan kau tidak boleh menyasarinya lagi. Kalau masih ada konflik antara kalian berdua, aku pasti tidak akan membelamu lagi. Vincent. Jane. Aku bawain parfum favorit kamu. Aku juga beliin khusus, kalung yang selama ini kamu suka. Sama cincin nikah yang dulu aku janjiin. Aku yang akan memakaikannya ke kamu. Aku salah waktu itu. Sekarang aku datang buat bawa kamu pulang. Ayo kita mulai hidup baru dari sekarang. Tangwaku. Halo, Tuan Skaefer. Penerbangan Cu-735 sudah mulai boarding. Jangan-jangan dia masih marah ya? Kepapa kalau dia marah. Asal aku minta maaf dengan tulus, pasti dia mau maafin aku. Terima kasih, Vincent. Melihat kamu minta maaf dengan tulus seperti ini, aku maafin kamu. Jane. Aku sangat mencintaimu. Jane, berhenti di situ. Vincent, kamu lagi ngapain di sini? Mason, ternyata kamu. Lama tidak bertemu. Kalian berdua lagi ngapain? Lagi kan ciuman. Memangnya nggak kelihatan? Leveson. Sekarang Jane dan aku sedang menjalin hubungan. Berciuman dan berpelukan itu hal yang wajar. Memangnya ada masalah? Pacar dan pacar. Kamu nggak tahu kalau dia istriku? Oh, beneran? Aku dengar dari Jane kalau kalian berdua sudah bercerai. Vincent,
Dulu sudah kukatakan, kalau kamu sampai menyakitinya lagi, atau membuatnya sedih, aku pasti akan merebutnya kembali. Jane. Kita harus gimana? Mantan suamimu datang buat nyamperin kita. Jane. Kita harus bagaimana? Mantan suamimu ada di sini buat nangkep kita. Abaikan saja dia. Dia cuma mantanku. Aku nggak setuju sama perceraian itu. Pulang sama aku. Aku akan ganti rugi atas semua yang terjadi dulu. Ganti rugi. Selalu ganti rugi. Vincent, kamu pikir ganti rugimu itu semakin menunjur besar? Ayah, Aku dulu suka sama kamu. Mungkin aku akan sangat senang. Tapi sekarang, aku nggak suka kamu lagi. Cari aja tanya MU. jangan ganggu kami lagi. Aku dan Tanya sekarang cuma saudara. Nggak ada hubungan lain di antara kami. Emangnya ada hubungannya sama aku? Aku dan Mason sekarang sangat bahagia. Mason. Oh. Keributan apa ini? Kamu ngapain di sini? Aku datang buat bawa adikmu pulang. Tapi, Aku sudah menitipkannya pada Mason. Kamu cuma punya satu adik. Dan kamu baju semenggaput. Menyerahkannya begitu saja. Kara terbaik untuk meliapaikan. Hubungan yang menyakitkan adalah memulai yang baru. Bukannya kamu yang ngajarin aku itu? Pulang sama aku. Aku salah soal kejadian dulu. Kenapa kamu bersikeras aku harus pulang sama kamu? Akhirnya kamu jatuh cinta sama aku? Aku nggak yakin. Tapi aku nggak terbiasa. Kalau kamu nggak ada di rumah. Itu konyol. Kamu aja nggak yakin suka sama aku, terus mau aku pulang sama kamu. Vincent, dengerin baik-baik. Aku nggak suka kamu lagi. Aku nggak suka kamu lagi. Aku nggak suka kamu lagi. Hey tunggu. Ini rumahku. Mason itu saudaramu, dan aku bukan? Aku boleh tinggal beberapa hari kan? Ya sudah, terserah. Hey, Tapi jangan sampai kamu menyesal. Ayo, sayang. Manis enggak? Manis banget. Manis banget. Ayo, makan satu lagi. Kalian berdua, apa bakal mati kalau nggak mesra-mesraan sebentar aja? Kamu di sini. Bukan urusanmu. Ayo, makan anggur. Aku lupa kasih tahu, mereka lagi fase bulan madu sekarang. Nampel Terrace. Hal pertama yang aku lakukan tiap pulang, yaitu dikasih makan tingkah mesra mereka. Sudah kubilang, kamu bakal menyesal. Kayu sama aku. Dia akan urus sendiri. Vincent, kamu sebenarnya ngapain sih? Apa aku belum cukup jelas? Perceraian itu nyata, jatuh cinta itu nyata, dan aku nggak akan balik sama kamu, itu juga nyata. Kamu ngerti nggak? Kamu suka aku selama 6 tahun, lalu tiba-tiba berhenti suka, bilang mau mulai hubungan baru, lalu langsung mulai hubungan baru. Kamu pikir aku percaya? Vincent, kamu benar-benar narsis. Biar ku kasih tahu, hati bisa mati, dan orang bisa berubah. Hati bisa mati, dan orang bisa berubah. Kalau cintaku padamu itu 100 poin, dalam 6 tahun ini, kamu sudah menghabiskan semua cintaku padamu. Kamu suka Tanya, tapi menipuku untuk menikah. Itu dikurangi 10 poin. Di hari ulang tahunku, kamu pergi belanja dengan Tanya. Itu dikurangi 10 poin. Aku demam 39 derajat, dan kamu tinggalkan aku sendirian di rumah. Untuk memilih hadiah ulang tahun untuk Tanya. Itu dikurangi 20 poin. Tanya menghantam kepalaku. Dan kamu kumas surja janggon keluar rumah sehari. Itu dikurangi 30 poin. Tanya memotong rambutku, dan menamparku ratusan kali. Dan kamu memihaknya. Itu dikurangi 40 poin. Sekarang, cintaku padamu sudah habis sama sekali.
Di hatiku, tidak ada lagi kamu, atau tempat untuk Vincent. Jane, itu aku dulu. Salah aku mengabaikanmu. Tapi kamu tidak bisa begitu saja cari orang untuk membodohiku. Maukah kamu kembali denganku? Mengejek sekali. Aku tidak asal cari orang untuk membuatmu marah. Aku benar-benar suka Mason. Aku tidak percaya. Tidak apa-apa. Aku akan membuatmu percaya. Aku mau roti. Enak enggak? Enak. Anggur, aku mau anggur. Wah, pemeran utamanya ganteng banget. Oh, beneran? Oh, nggak ada yang seganteng kamu. Priaku yang paling ganteng. Jangan berani-berani kamu lihat. Pria lain di depanku lagi. Aku akan cemburu. Baiklah, baiklah. Aku nggak akan lihat lagi. Akun jerdy. Dulu. Dia juga sering minta aku nonton TV bareng dia. Sayang, nonton TV bareng aku dong. Udahlah, aku sibuk. Sekarang, dia memberikan semua kelembutannya dan kasih sayangnya ke orang lain. Rasanya sakit di sini. Vincent, ini baru pembukanya. Kalau nggak tahan, pergi sekarang. Dulu kamu nggak menghargai dia. Aku akan tetap di sini sampai dia mau kembali bareng aku. Terserah. Jane, ada lelang malam ini. Aku ajak kamu buat bersenang-senang. Oh, bagus. Ayo pergi. Aku ikut juga. Jane, kamu suka warna biru. Kamu pasti suka kalung safir ini. Aku akan menawar dan memberikannya padamu nanti. Dia tidak suka safir. Kamu salah. Kalung safir adalah favoritku. Tapi kamu jelas bilang. Aku bilang apa? Vincent, ini untukku? Vincent, aku sangat menyukainya. Terima kasih. Aku tahu kamu suka. Aku membelinya khusus untukmu. Yang ini untukmu. Gayanya sederhana. Legipula, aku tidak suka kalung safir. Terlalu mencolok. Yang kuberikan pada Tanya adalah kalung safir bernilai jutaan. Yang kuberikan pada Jane memang hadiah yang murah. Bagaimana bisa aku melakukan hal seperti itu? Maaf, aku salah paham. Tidak ada salah paham. Kamu cuma tidak peduli. Sekarang yang akan dilelang adalah kalung safir kerajaan, lambang cinta yang setia. $10 juta. $20 juta. $30 juta. $40 juta. Tidak. Tunggu. APA. Tuan Summers, menurutmu ini terlalu mahal? Kalau begitu, terima kasih sudah mengalah. Aku cuma merasa ini terlalu merepotkan. Hadirin sekalian, kalung safir ini sangat penting bagiku. Berapapun tawaranmu? Aku akan ikuti sampai akhir. Silama, Tuan Summers. Atas kemenangan Anda mendapatkan barang ini. Kamu suka? Tentu saja suka. Kamu tidak seharusnya menghabiskan uang sebanyak itu. Yang penting kamu suka, suamimu kan punya banyak uang. Ayo kita pergi. Bukannya katanya ahli waris keluarga Skyfair. Itu hidup sederhana dan menjauhi wanita? Kenapa dia jadi gila hari ini? Tuan Schiffer, Dia sedang berusaha merebut kembali istrinya. Tadi waktu Nona Queen
mencium Tuan Summers. Matanya terlihat seperti ingin membakar seluruh tempat ini. Dia ngapain aja sebelumnya? Dulu tidak menghargainya. Sekarang baru tahu suka. Sudah terlambat. Senta. Jadi, perasaan gila yang kurasakan untuk Jane, itu adalah cinta. Jangan tunggu. Mereka sudah pulang untuk mesra-mesraan. Adikku memang sudah dewasa dan meninggalkan sarang. Dia bahkan meninggalkan aku, kakaknya sendiri. Dia di mana? Bukannya Leon bilang, dia sudah kembali? Walaupun aku tidak bisa membeli kalung safir favoritnya, aku beli semua barang lainnya dari lelang itu. Semoga ada yang dia suka. Dan dia bisa memaafkan aku untuk hal-hal bodoh yang kulakukan dulu. Mason. Apa yang kamu lakukan? Vincent, apa yang kamu lakukan? Killier. Tuan Schäfer. Tidakkah kau tahu harusnya mengetuk dulu, sebelum masuk ke kamar orang lain? Kamu lagi ngapain? Kamu gila? Aku yang gila? Terus kamu ngapain? Bukannya wajar kalau pasangan tidur bareng? Lagi pula, apa yang aku lakuin sama dia? Itu urusanku sendiri. Gak ada hubungannya sama kamu. Ini rumahku. Kalau mau ngegila, keluar. Aku tahu aku salah. Mau aku ngapain? Biar kamu maafin aku? Kamu gak bakal berhenti, ya? Aku udah gak cinta lagi sama kamu. Mengerti gak? Aku udah punya kehidupan baru. Gak mungkin. Aku balik lagi sama kamu. Kehidupan baru. Maksudmu sama si playboy itu, ya? Playboy. Si playboy itu jauh lebih setia daripada kamu, si suci. Lihat sendiri. Jane. Hari ini, di pesta ulang tahun Leon, aku pertama kali melihatmu. Kamu pakai gaun merah. Main piano. Kayak bola api. Jane. Aku dengar kamu suka Vincent. Dia nggak cukup baik buat kamu. Tapi kalau kamu suka dia, aku bakal kasih kamu kesempatan sama dia. Jane. Hari ini kamu nangis. Karina Vincent. Nggak datang lagi, buat tanya. Aku hampir nggak bisa nahan diri buat mukulin dia. Jane. Aku dengar kamu udah cerai. Kasih aku kesempatan. Ya, aku bakal jaga kamu. Dan sayang kamu dengan baik. Dia sama sekali bukan playboy. Dia jauh lebih setia daripada kamu yang sok jaim. Jadi, dia sudah suka kamu dari dulu. Sudah kubilang, kalau kamu nggak cinta aku, masih banyak yang mau. Dulu aku suka kamu, tapi kamu nggak hargai. Sekarang aku sudah lepas. Terus kenapa kamu jadi gila lagi? Maafkan aku. Aku nggak butuh maafmu. Aku mau kamu pergi dari hidupku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku bisa berubah. Tapi kamu harus kembali bersamaku. Kok kamu bisa ceroboh banget sih? Sakit nggak? Dulu. Dia juga kayak gini sama aku. Sakit nggak? Hei, cantik, mau tukeran nomor? Vincent, kamu ngapain? Tapi sekarang, aku bahkan gak bisa dilihat sekalipun sama dia. Kenapa aku merasa sakit banget waktu lihat Jane sama orang lain? Yantungku, rasanya mau berhenti berdetak. Tuan Schäfer, Anda jatuh cinta pada Nona Queen. Kuma, Anda sadarnya terlambat. Mungkin aku memang jatuh cinta padanya. Jadi, menyukai seseorang bisa sesakit ini. Jane, itu kamu?
Koba. Whiskey Turquoise. Segelas saja untuk melupakan semua kesedihan. Dia tidur dengan Jane. Aku benar-benar nggak sanggup lihat adegan itu. Jane? Wah, baru kali ini. Kamu sudah sama dia, 6 tahun. Ini pertama kalinya aku dengar kamu memanggil nama adikku seperti itu. Mungkin aku memang sudah jatuh cinta sama Jane. Sebenarnya, sebelum keluar negeri kali ini, aku nggak yakin apa sebenarnya perasaanku ke dia. Aku cuma merasa kalau keluarga ini nggak bisa tanpa dia. Aku bisa mendorong tanya ke calon suami yang dijodohkan, tapi aku benar-benar nggak bisa terima dia bersama orang lain. Mungkin aku sudah suka sama Jane dari dulu banget. Kuma. Kamu kuma buta dan tuli. Ayah. Aku buta dan tuli, tapi aku benar-benar tahu aku salah. Aku tahu aku menyesal. Leon. Tolong bantu aku. Aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahan padanya. Nanti lihat saja. Minuman tadi sudah dicampur obat bius. Kenapa Leon mau mencampurinya? Jane. Vincent, selamatkan aku dulu. Aku pernah ikut kelas demolisi waktu kuliah. Nanti kita bisa selamatkan tanya bersama-sama. Masih ada waktu. Perkayla. Vincent, aku takut. Selamatkan aku, Vincent. Jane, aku akan selamatkan dia dulu, baru kembali untukmu. Mulai sekarang, aku tidak butuh kamu lagi. Hidup dan matiku tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Dulu, apakah kamu juga seperti aku sekarang, begitu putus asa? Kamu sangat beruntung, Vincent. Kamu masih hidup. Di mana Jane? Dia di sebelah merawat Mason. Aku sengaja memulai kebakaran. Aku juga memastikan kamu dan Mason, kalian berdua, akan terlalu lemah untuk berdiri. Aku hanya ingin tahu, Siapa saudara perempuan saya? akan menyelamatkan di saat kritis. Seperti yang diduga, Saudara perempuan saya. tidak pernah mengecewakan saya. Orang pertama yang dia selamatkan adalah Mason. Jadi, Kamu tidak melihat betapa cemasnya dia saat itu. Dia tinggal bersama Mason, Sepanjang malam, menangis sampai matanya bengkak. Jane. Dia benar-benar tidak mencintai saya lagi. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Mengapa? Untuk membuatmu merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Waktu Jane nangis dan nelpon aku, aku kumikira dia lagi sedih sebentar. tapi aku nggak nyangka. Kau cuma berdiri di sana dan nonton. Tanya mukulin dia, pakai 2 botol bir, nempelengin dia ratusan kali, sampai potong rambutnya. Kau juga suruh dia tiap hari nonton kau, di kamar, liatin foto Tanya, merindukannya. Adik siapa sih yang nggak disayang banget? Keluarga Skyfer kalian mungkin berkuasa, tapi keluarga Queenku juga bukan lemah. Aku menganggapmu seperti saudara. Kau malah Menyiksa adikku kayak gini. Masih mau ngomong apa lagi? Aku salah, setelah dipukulin ini.
Bisa nggak kau bantu aku bujuk Jane? Piet balik sama aku? Mimpi kali kau. Mason udah mencintainya selama 10 tahun. Kau menyiksanya selama 6 tahun. Dan sekarang, kulitmu juga sudah kutanamkan. Untuck Mason. Aku akan buat kau merasakan penderitaan yang sama yang kau timpakan ke adikku. Dibanding sama kau, aku lebih milih dia sama anjing. Aku nggak akan pernah melepaskannya. Coba aja kalau berani. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Si Tanya gila itu, aku gantiin pasangan pernikahan politiknya. Seorang pria berumur 50 tahun. Dia udah bikin 3 istri mati. Oh, untuk pernikahan ini, aku ngasih konsesi. Proyek North City. Orang tuamu juga sangat puas sama pernikahan ini. APA? Ada APA? Mereka nikah kemarin lusa. Dia nggak nelpon kau? Karma, semuanya karma. Vincent, tolongin aku. Vincent, aku nggak tahu kenapa orang tuaku tiba-tiba menikahkanku dengan pria tua. Si tua bangka itu, semalam, dia menyiksaku sepanjang malam. Aku sangat takut. Vincent, kaulah yang kucintai. Tolong jangan tinggalkan aku. Cepat datang dan selamatkan aku, Vincent. Tanya. Kau harus menanggung akibat dari kesalahanmu. Vincent, maksudmu apa? Aku terlalu memanjakanmu dulu. Karena kau sudah menikah, terimalah kenyataan itu. Vincent, kau tidak boleh meninggalkanku. Aku tidak bisa membantumu sekarang. Dan kalau aku membantumu, Jane mungkin akan semakin tidak memaafkanku. Kamu tidak benar-benar jatuh cinta pada Jane, kan? Ya. Tidak mungkin, kamu bohong padaku. Kamu jelas paling mencintai-ku. Kamu tidak mungkin menyukainya. Kamu bohong padaku. Masih ada waktu untuk menelepon? Aduh, Vincent, selamatkan aku, Vincent. Mereka sangat saling mencintai. Gadis itu tetap terjaga selama 3 hari penuh. Ah, gadis yang baik sekali. TN Summers benar-benar beruntung. Jane, Aku sangat mencintaimu. Bagus. Jane. Lagi-lagi kamu di sini ngapain? Ini tas tangan edisi terbatas yang kubeli buat kamu. Coba lihat, suka nggak? Aku nggak suka. Aku nggak suka semua yang kamu kasih. Dessert dari kemarin dulu, bunga dari kemarin, sudah kusuruh orang kembalikan semua ke kamu. Vincent, kamu mau berhenti nggak sih? Sampai kapan kamu mau terus ganggu aku? Kamu benar-benar nggak mau maafin aku? Ini bukan soal maaf. Hatiku sudah tidak lagi bersamamu. Aku sama sekali nggak peduli sama kamu. Jane. Aku mau ngobrol berdua sama dia. Mau apa? Jane. Gak apa-apa. Aku juga mau bicara dengannya. Menyebalkan punya orang yang ikut-ikutan, selalu bersama kita di dunia pribadi kita. Aku juga merasa sangat mengganggu. Kembalikan dia padaku. Aku bisa memberimu apa saja sebagai gantinya. Apa saja? Ya, saham di Schaefer Group. Tana, asetku di luar negeri. Aku bahkan bisa membawa Tanya kembali untuk meminta maaf pada Jane secara pribadi sambil berlutut. Vincent, apa kau masih belum mengerti? Jane bukanlah sebuah benda. Dia adalah seorang manusia.
Dia manusia biasa, yang bisa merasakan sakit dan menangis. Dulu dia pernah memberimu segala cintanya, tapi apa yang kau lakukan? Kau hancurkan semuanya. Sekarang, aku akan mencurahkan seluruh hatiku padanya. Aku akan melindungi dan menyayanginya seumur hidupku. Sedangkan kau bisa jalani sisa hidupmu sendirian dengan penyesalanmu. Kenapa dulu aku tidak sadar? Kalau dicintai adalah sesuatu yang sangat mewah? TV-nya tadi baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba manggil aku keluar? Katanya malam ini ada hujan meteor. Aku dengar, kalau kita meminta saat ada bintang jatuh, terkabul. Beneran? Tentu saja. Lihat. Wah, cantik banget. Cuma, aku lebih efektif lagi. Daripada bintang jatuh, aku bisa mengabulkan semua permintaanmu. Kamu manis banget. Pak Schaefer, ayah bapak terus menelepon. Dazarana Kuranhajar, la JCBU Capadiluar Negeri, kalau banyak proyek tertunda lagi, kita bisa rugi setidaknya 5 miliar dolar. Vincent, kapan kamu pulang? Haruko, akhir-akhir ini nggak enak. Oak, aku pulang besok. Jane. Kamu lagi ngapain? Jane. Aku harus kembali ke Jingbei. Banyak urusan di perusahaan, dan kondisi orang tuaku lagi nggak baik. Aku akan kembali. Begitu semua sudah beres, aku akan balik lagi. Vincent. Jane. Akhirnya kamu mau ngomong sama aku. Ada yang mau kamu bilang ke aku? Jangan balik. Aku nggak mau ketemu kamu. Tungguku. Aku akan balik dengan cepat. Kalau gitu, kita nikah aja. Beneran? Terus cincinnya mana? Nggak ada cincin. Kalau kamu nggak mau nikah, ya udah lupakan aja. Aku mau nikah sama kamu. Kalau gitu, kamu nggak boleh nyesal. Nggak boleh nyesal, nggak boleh nyesal. Sayang yang telat datang, harganya lebih murah dari rumput. Emangnya kamu pikir, aku bakal nungguin kamu di sini? Vincent. Vincent, akhirnya kamu pulang. Akhirnya kau pulang. Kenapa kau kembali? Vincent, aku menyesal, Vincent. Aku hanya mau kamu, Vincent. 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 Si tua cabul ini, dia menyiksaku. Vincent, cepat bantu aku balas dendam. Ini semua salah paham. Pulanglah. Kau sudah menikah sekarang, jadi jalani hidupmu dengan baik. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi, Vincent. Mulai sekarang, kau tidak boleh mengganggunya lagi. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Ya. Vincent. Vincent. Sayang, mulai sekarang aku akan baik padamu. Vincent, dia akan menyiksaku sampai mati. Ingat minum air yang banyak. Sering-sering lihat bunga dan tanaman, perasaanmu akan lebih baik. Bagaimana? Cerah kan? Jane, mulai sekarang, hanya jejakmu yang akan ada di sini. Vincent, Jane di mana? Bukannya kamu bilang akan pulang bersama? Kami bercerai. Apa katamu? Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padanya. Aku selalu memiliki perasaan romantis untuk tanya. Untuk menekan perasaan ini,
Aku menikahi Jane. Selama bertahun-tahun ini, kami hidup bersama. Kami tidak pernah tidur bersama. Kamu bajingan. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Jane seperti itu? Jane menderita ketidakadilan yang besar. Tapi setiap kali dia pulang, dia masih tersenyum dan bercerita betapa baiknya kamu padanya. Dia akan membuatkan saya sup obat, dan berdoa untuk keselamatan ayahmu. Vincent, kamu sangat bodoh. Pergi ke Jerman sekarang juga, dan mohon dia kembali. Bahkan jika harus berlutut. Sebelum itu, aku ada hal lain yang harus dilakukan. Jane. Aku berjalan-jalan di sekitar rumah hari ini, dan aku sadar, terlalu sedikit ruang untukmu. Aku minta maaf. Kamu selalu bilang aku suka teh, karena teh yang kamu seduh terasa seperti sinar matahari. Kamu terlihat paling cantik dengan gaun merah, tapi aku tidak berani melihat. Takut satu pandangan lagi akan membuatku kehilangan kendali. Jane. Kali ini, giliranku untuk mengejarmu. Terima kasih semuanya, sudah datang ke pesta ulang tahunku hari ini. Tapi hari ini, aku ingin mencuri harta lain. Jane, Pertama kali aku melihatmu 10 tahun lalu. Aku sudah ingin melakukan ini. Kamu bilang, kamu suka matahari terbenam di ETC Riverwood. Jadi aku beli semua tanah di sepanjang tepinya, di mana kamu bisa melihat matahari terbenam. Kamu bilang, kamu benci dirimu sendiri, karena bukan yang paling istimewa. Jadi, di kontakku, hanya ada kamu. Selama 10 tahun ini, aku melihatmu, mencintai apa yang dicintai orang lain, dan terluka oleh apa yang melukai orang lain. Kali ini, beri aku kesempatan untuk menyembuhkan semua lukamu. Tolong? Aku akan habiskan sisa hidupku untuk membuktikan bahwa kamu layak dapat cinta yang paling istimewa. Kawin dengannya, kawin dengannya, kawin dengannya, kawin dengannya. Katakannya. Aku sudah memverifikasinya untukmu. Dia akan membuatmu bahagia. Tunggu. Tunggu. Mau bikin acara pernikahannya berantakan? Jane, aku pantas mati 1000 kali, tapi kumohon, lihatlah aku, ok? Vincent, jangan seperti ini. Ini, surat cinta yang kutulis untukmu. Dari pertemuan pertama kita, sampai jatuh cinta, sampai saat aku jatuh cinta padamu. Sudah terlambat, Vincent. Surat-surat ini, simpanlah untuk mengingatkan dirimu sendiri. Surat-surat ini, simpanlah untuk mengingatkan dirimu sendiri. Ayo lanjutkan. Oke. Sampai jatuh cinta, sampai saat aku jatuh cinta padamu. Surat-surat ini, simpanlah untuk mengingatkan dirimu sendiri. Terima kasih atas usahamu. Hati-hati di jalan. Mari kau, kalau kau mati, Jane akan jadi milikku. Jane. Jane. Untung aku tidak memukulnya. Ini adalah malam penggantian Jane dan aku. Tolong jangan pergi ya. Aku mohon padamu. Tidak, jangan pergi. Vincent. Malam itu, aku menginap di kamar tamu. Sepanjang malam, pikiranku dipenuhi oleh tanya, sementara Jane menangis sendirian sepanjang malam. Dan aku, sama sekali, tidak menyadarinya. Jane, maafkan aku.
Vincent. Jane. Maafkan aku. Kamu pikir aku masih akan berdiri di sini menunggumu? Tentu saja tidak. Jane. 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 Ketika dupa cendana habis terbakar, aku akhirnya batuk mengeluarkan segumpal darah. Ternyata ketika kamu benar-benar kehilangan seseorang, rasa sakitnya bisa benar-benar terasa, seperti darahmu mengalir terbalik, dan bahkan bernapas membuat perutmu mual. Jane, kamu selalu bilang bunga hosta bisa terlahir kembali setelah bertahan di musim dingin, tapi musim semi kita sudah terkebur olehku di dalam abu dupa di kamar tidur. Jane, aku benar-benar menyesal. Vincent. Vincent. Maafkan aku, Jane. Aku menyesalinya. Aku benar-benar menyesalinya. Jane, kembalilah bersamaku. Bisakah kita mulai lagi? Vincent, kamu masih belum mengerti? Aku yang mencintai Mason adalah Jane yang sebenarnya. Aku yang dulu mencintaimu. Sudah lama hilang. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, beri aku kesempatan lagi, ya? Kuharap ini terakhir kalinya. Kita bertemu di kehidupan ini. Mulai sekarang, aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Jane, waktunya mencoba gaun pengantinmu. Ayah. Eyo. Jadi, tidak pernah mendapatkan yang kuinginkan adalah hukuman dari surga untukku. Jane, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Apakah Anda menerima Nona Jane sebagai istri Anda? Aku mau. Tentu saja aku mau. Apakah Anda berjanji untuk mencintainya, setia padanya? Baik dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, sampai maut, dan tidak pernah meninggalkannya. Selalu setia? Aku tidak melakukannya. Aku tidak pantas bilang aku mencintaimu, dan aku tidak pantas memilikimu. Jane, aku berjanji padamu, kita tidak akan bertemu lagi di kehidupan ini. Nama Dharma apa yang Anda inginkan? Donatur? Panggil aku Terry, untuk mengingat Jane dan menebus dosa-dosaku seumur hidup.